Kemudian ini bagian ketiga terkait dengan modul pelaporan. Di modul pelaporan itu ada modul persediaan, di mana modul persediaan ini adalah modul yang digunakan untuk penata usahaan dan pengaplikasian barang persediaan. Jadi nanti kita juga akan melakukan praktek nih, di sana ada setup metode, baik metode pencatatan maupun metode penilaian. Di sini ada ya, metode pencatatan dan metode penilaian, karena dia dua hal yang berbeda. Kadang-kadang kita tahunya FIFO, tapi kalau cari di metode pencatatan nggak ada FIFO, ternyata dia adalah di metode penata usaha. Kemudian nanti kita akan melakukan pengecekan referensi barang. Kemudian kita juga nanti akan simulasikan perekaman transaksi persediaan, baik transaksi masuk maupun transaksi keluar. Kemudian ada opname fisik, baik kelas dan sebagainya. Nanti kita bisa langsung mengecek untuk buku persediaan dan laporan persediaan. Kemudian ini interkoneksi untuk modul persediaan ya. Nanti misalnya ketika kita melakukan perekaman BAST terkait dengan belanja-belanja yang persediaan, atau kita belanja persediaan, nanti dari modul komitmen ini akan BAST-nya, nanti dia akan otomatis masuk di modul persediaan ini untuk data-data yang berdasarkan data pendetailan nanti di modul persediaan nanti dijadikan dasar untuk konsolidasi. Ini transaksi modul persediaan nih Bapak Ibu, dan maksudnya nanti kita transaksikan nanti fungsinya untuk mencatat penambahan persediaan nanti dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti ketika rekon ada kata-kata persediaan belum register atau segala macamnya, itu tetap masih bisa terjadi Bapak Ibu, tergantung dari periode pelaporan kita. Misalnya sampai dengan akhir bulan kita sudah melakukan BAST persediaan, namun kita belum melakukan itu misalnya, itu tetap akan muncul persediaan register. Ini cuma persediaan ya. Untuk modul persediaan nanti ada dua nih Bapak Ibu, ada user operator, ada user approval. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mencatat persediaan, dia nanti akan di modul operator. Kalau misalnya sudah yakin terkait dengan perekamannya, nanti kita langsung ke approver atau di istilahnya di verifikasi dan sudah selesai diverifikasi gitu. Kalau misalnya terdapat kesalahan, itu tidak bisa batal approval, itu tidak bisa. Yang bisa adalah kita melakukan perekaman kembali terkait dengan koreksi kesalahan perekaman. Tapi kalau misalnya kita sudah kita baru di user operator, kalau misalnya kesalahannya kita udah tahu, itu bisa langsung diubah. Tapi kalau udah di approve, itu nanti nggak bisa dibatal approve, tapi kita melakukan koreksi atas kesalahan yang kita rekam sebelumnya. Kemudian kita ke modul aset tetap Bapak Ibu, di mana modul aset tetap ini adalah modul yang digunakan untuk penata usahaan dan pengaplikasian BMN. Jadi di sini untuk aset tetap itu terkait dengan transaksi BMN ya, transaksi BMN, transaksi KDP, aset tetap inovasi, kemudian ada transaksi BMN bersejarah, dan transaksi pihak ketiga. Di sini juga termasuk terkait dengan penyusutan BMN. Bapak Ibu perlu diingat bahwa nilai kapitalisasi untuk peralatan mesin dan gedung bangunan itu sudah lama berubah ya. Untuk peralatan mesin 1 juta, kemudian untuk gedung dan bangunan 25 juta. Jadi jangan sampai salah di sana. Untuk interkoneksi modul aset tetapnya di sini sama ya seperti tadi persediaan, di mana ketika kita melakukan belanja, sana nanti akan direkam BAST-nya oleh modul komitmen, kemudian nanti user pendaftaran datanya akan masuk ke modul aset tetap, nanti diverifikasi, didetailkan dan segala macamnya, kemudian nanti akan lanjut ke modul GLP. Modul piutang. Nah, modul piutang ini mungkin tidak banyak ya di Bapak Ibu. Ini terkait dengan kalau misalnya ada tuntutan ganti rugi, tuntutan perbendaharaan, itu nanti dia akan kita catat di sini. Gitu.
Ini juga nanti kita akan coba simulasikan siapa di samping Bapak Ibu ada memang yang melakukan penatausahaan piutang. Jadi untuk interkoneksinya biaran menurut bendahara ketika kita merekam surat setorannya seperti kemarin ya, nanti berdasarkan data transaksi ini akan terbentuk jurnal yang nanti terkirim ke modul BLP. Sama juga dengan yang lain dia untuk modul piutang ini dia masuk ke Aqua. Ini contoh kartu piutang, mungkin ini baru ya bagi beberapa satker ya, atau sebagian besar satker ini juga baru. Ini modul BL dan pelaporan. Kalau misalnya tadi kita lihat ada modul persediaan, ya, modul persediaan itu biasa isi-isinya atau menu-menunya itu hampir mirip dengan aplikasi persediaan. Kalau modul aset tetap itu dia menu-menunya akan sama dengan menu-menu pada aplikasi SIMA. Kalau misalnya modul BL dan pelaporan ini nanti dia lebih ke mirip aplikasi Saibu. Modul BL dan pelaporan merupakan modul sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau sakti yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Jadi nanti integrasi dari seluruh modul-modul itu nanti di modul BL dan pelaporan. Kalau misalnya kita mau buat laporan, kita mau rekor itu nanti menggunakan modul BL dan pelaporan. Ini kalau kita koneksi modul BL dan pelaporan ini dia hampir masuk ke semua modul Bapak Ibu ya. Ini kan ada 8 modul, ini termasuk modul administrasi juga harusnya ada di sini ya. Kalau misalnya kita merekam BAST atau segala macamnya nanti otomatis akan terbentuk jurnalnya juga di modul GLP, begitu juga dengan PAGU. Kemudian ketika kita melakukan pembayaran SPP, SPN, SP2D, kemudian transaksi bendara juga nanti dia akan terbentuk jurnalnya, begitu juga dengan utang dan aset utang serta aset utang. BLP-nya dia dua, ini ada kasnya juga karena ada LLA. Ini kalau kita misalnya di transaksi modul BLP-nya Bapak Ibu ya, di sini ada jurnal manual. Nanti dia kita bisa merekam jurnal manual terus kayak di Saiba ya, beberapa transaksi yang harus di jurnal ya kita pakai jurnal manual nanti di modul GLP ini. Misalnya kita melakukan penyesuaian atau jurnal umum ketika pindah periode tahun anggaran berikutnya atau periode pelaporan berikutnya, nanti kita melakukan jurnal balik. Nah itu dia transaksinya di modul GLP. Validasi, posting dan sebagainya juga di modul GLP, termasuk transaksi resiprokal, di mana transaksi resiprokal ini untuk satker BLU ya. Kalau di kita di sini ada UNRAM, UIN dan kita yang ini nanti kita akan transaksikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti bisa mengakses monsakti.kemenku.id ya Bapak Ibu. Nanti di sana Bapak Ibu bisa memonitoring terkait dengan transaksi atau pendetalan transaksi yang masih belum selesai gitu. Misalnya ada Bapak Ibu ada belanja apa itu belum didetailkan, atau misalnya ada bermasalah, itu nanti akan muncul di monsakti.kemenku.id. Jadi nanti pastikan setiap akhir hari atau misalnya minimal lah setiap 1 minggu itu Bapak Ibu cek minimal di sana ada berpiala logonya berpiala, itu berarti dia sudah benar. Kalau misalnya ada beberapa detail yang muncul di sana, Bapak Ibu bisa download dan bisa mengecek kembali, berarti ada beberapa transaksi yang perlu untuk ditindaklanjuti seperti itu. Ada beberapa kunci sukses untuk implementasi sakti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi sekalipun kita mencoba untuk komit ya, kita ketemu di operator, tapi kalau misalnya dari pimpinan juga tidak terbentuk, itu mungkin tidak sejalan ya, jadi mungkin tidak akan
lancar seperti kita harapkan. Kemudian ada sinergi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketika di modul-modul tertentu, misalnya Bapak Ibu megang modul apa gitu, ya udah yang penting saya rekam aja, jangan yang penting saya rekam aja gitu. Jadi nanti dia akan menjadi data juga di modul-modul yang lain. Jadi perlu adanya sinergi dan juga komunikasi. Kalau misalnya sampai kemarin mungkin masih mendengar beberapa operator yang mengeluhkan, kok saya nggak dikasih dokumen sumbernya ini ya, kok nggak dikasih usernya ini ya. Jadi mungkin mari kita sama-sama untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya ada yang jadi masalah di antara Bapak Ibu, mungkin bisa didiskusikan bersama biar enak gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload untuk Antisakti, sudah ada di App Store ya, sama di Google Play Android ya. Silakan, jadi nanti bisa baca-baca di sana.